Kita dipimpin oleh pembina upacara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan tempat pendidikan khusus bagi anak-anak yang dianggap bermasalah, seperti terlibat tawuran, geng motor, dan perilaku menyimpang lainnya. Tempat tersebut berlokasi di kawasan Ridam 3 Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, dan mulai beroperasi sejak Jumat pagi. Markas TNI ini dijadikan tempat pembinaan kedisiplinan bagi siswa yang kerap melakukan pelanggaran. Hingga saat ini tercatat sudah ada 69 anak yang mengikuti program ini. Terdiri dari 39 siswa asal Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa dari Kota Bandung. Seluruh biaya operasional program ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Gubernur Jawa Barat, semua siswa yang dikirim ke markas militer tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka. Meski mengikuti program pembinaan di markas TNI, para siswa tetap berstatus sebagai pelajar resmi di sekolah asalnya. Hanya saja kegiatan belajar mereka dipindahkan ke lokasi tersebut untuk sementara waktu. Anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah, kan Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Persimen 1 Setirayuda Kostrad. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Dimana nggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Pak, terkait payung hukumnya Pak? Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Kalau pembiayaannya gimana? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Kabupaten Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda Provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Gub, hingga saat ini udah berapa siswa Pak Gub yang sudah masuk? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Sementara itu, menurut sejumlah siswa, program ini dianggap sangat baik bagi kalangan pelajar. Para siswa menilai bahwa program pembinaan kedisiplinan ini akan memberikan dampak positif bagi masa depan mereka. Ya, seperti yang tadi aku udah bilang ya, kalau misalkan ini kan difokuskan utamanya juga pasti untuk siswa, terutama yang laki-laki. Menurut aku juga itu cukup baik karena yang seperti kita lihat kalau misalkan siswa-siswa itu banyak yang tawuran dan lain-lain, apalagi seperti Kang Dedi tadi bilang itu banyak siswa-siswa itu yang masih bermalas-malasan untuk kayak bangun pagi, entah kayak untuk membantu orang tuanya. Makanya untuk barak seperti ini tuh itu sangat bagus, apalagi kita itu kan maksudnya kita sebagai pelajar di Indonesia itu yang pastinya butuh perhatian lebih ya, dan mungkin memang banyak orang tua yang belum siap, maksudnya masih tidak sanggup untuk
mengontrol anaknya. Maka dari itu banyak orang tua juga mungkin beberapa yang setuju agar barak ini dilanjutkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau cewek sendiri, kamu sendiri nih, ketika misal nantinya harus masuk ke barak, belajar mungkin sebulan, menurut kamu sendiri gimana sih? Kalau untuk aku sendiri mungkin bagus ya, karena bagi aku sendiri itu bisa menjadi karakter aku yang lebih disiplin dan juga lebih bisa bertanggung jawab. Karena kalau di rumah aja itu kan maksudnya masyarakat kita itu kan lingkungan kita itu belum tentu mendukung kita. Makanya kalau misalkan aku sendiri sebagai cewek ke barak, menurut aku itu bagus juga, apalagi tidak hanya difokuskan ke laki-laki. Kalau seperti yang tadi Kang Deddy sampaikan, pastinya solusi yang diberikan ini kan untuk mendidik. Jadi kalau menurut aku sendiri ini tuh sangat bagus, karena kalau dilihat dari sekarang juga di faktanya itu kalau anak-anak zaman sekarang tuh sangat susah untuk dibilangin dan udah mulai berani gitu untuk ngelawan guru dan orang tuanya. Jadi dengan solusi yang diberikan seperti ini, dikirimkan ke barak untuk pendidikan karakter, menurut saya sangat bagus dan sangat membantu. Mungkin seperti yang tadi disampaikan pas amanat, sudah ada beberapa orang tua yang ngeluh gitu, kayak udah anaknya emang nggak bisa dibilangin terus suka ngelawan. Jadi kalau misalnya dikirimkan seperti ini, semoga aja nanti bisa membaik setelah beberapa bulan gitu. Tapi secara pribadi siap nggak misalnya nanti Gabriel harus masuk ke barak, ikut kegiatan di sana selama 6 bulan gitu? Siap-siap aja, karena kan sebagai pelajar kita tuh harus ngikutin ketentuan yang udah ada. Jadi kalau misalnya emang udah peraturannya diharuskan masuk ke barak, jadi kita ngikut aja. Jadi harus ada aturan yang jelas juga ya? Iya. Hingga saat ini, sudah ada 2 kota kabupaten di Jawa Barat yang menerapkan program sekolah militer bagi siswa bermasalah, yakni Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung. Total sebanyak 69 siswa telah menjalani pembinaan kedisiplinan di markas militer.